Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pak Doni belum dibaptis menjadi pengikut Yesus, meskipun setiap hari Minggu ia selalu pergi ke gereja menemani istrinya. Ia marah dan kecewa terhadap istrinya. Perilaku buruk istrinya membuat Pak Doni jengkel. Untuk apa aku jadi orang Kristen bila perilakumu seperti itu? Kamu sering ke gereja tetapi kamu tidak menjadi lebih baik dan tidak berubah, kata Pak Doni. Ibu Doni terlalu cerewet. Ia suka menasihati suaminya dengan mengutip ayat-ayat Alkitab. Ia juga memperlakukan pembantunya dengan semena-mena. Di dalam pergaulan sehari-hari, ia dikenal sebagai tukang gosip. Karena itu Pak Doni akhir-akhir ini mulai jarang pergi ke gereja. Ia kesal akan perbuatan istrinya yang memalukan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perilaku kita yang buruk dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain yang mau percaya atau mau mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Sebagus apapun kita menjelaskan ayat-ayat Alkitab dan mengajak orang ke gereja, itu tidak akan berguna kalau perbuatan kita tidak mencerminkan kehidupan iman Kristiani yang benar. Oleh karena itu, bermawas dirilah, mohonlah pertolongan Tuhan, agar setiap kata dan tindakan kita benar-benar memancarkan kebenaran kasih Tuhan. Itulah kesaksian hidup yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, baharuilah akal budiku, agar aku dapat melakukan kehendak-Mu, sehingga perkataan dan perbuatanku tidak menjadi batu sandungan bagi sesamaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.